Film dimulai dengan memperlihatkan sosok penembak jitu wanita dari Lituania bernama Drasa. Dengan kemampuannya menakjubkan tersebut, Drasa sering dipanggil oleh militer Rusia untuk menghabisi musuh mereka. Bahkan saking hebatnya, Drasa bisa menembak targetnya dari jarak sejauh 3 km. Meski begitu, ayah Drasa sesungguhnya tidak pernah setuju kalau Drasa menjalani pekerjaan tersebut. Sang ayah khawatir seandainya Drasa terlibat dalam masalah yang lebih besar. Namun tetap saja, Drasa menyukai pekerjaannya. Dan hari ini, ia bertemu dengan sang ayah yang menderita kanker untuk memperingati hari kematian ibunya. Sebentar lagi Drasa akan menjalani misi militer selanjutnya, di mana dalam menjalankan misi ini, dia tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar termasuk ayahnya sendiri. Hal itu pun sontak membuat sang ayah menjadi sedih. Di sini, dia mencurahkan semua perasaannya, bahwa dia sangat mencintai sang anak, tapi dia sangat kesakitan akhir-akhir ini. Jadi, dia meminta izin kepada Drasa bahwa ia akan mengakhiri hidupnya pada tanggal 14 Februari, karena jika tidak, maka dia akan mati dengan menderita. Drasa sontak merasa terpukul karena berpikir jika ayahnya sudah putus asa. Dia sebenarnya tidak ingin sang ayah pergi dengan cara seperti itu. Tapi di sisi lain, dia juga tidak mau ayahnya menderita karena kanker. Jadi, itu mungkin keputusan terbaik baginya. Selain itu, sang ayah juga bisa menyusul mendiang ibu di atas sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang baru terbangun dari mimpi basah. Mimpi buruk maksudnya. Pria tersebut bernama Levi, seorang mantan marinir Amerika yang termasuk dalam 5 besar penembak jitu terbaik sepanjang sejarah. Namun gelar mentereng itu rupanya tidak membuat Levi merasa bangga, sebab ia malah dihantui rasa bersalah karena telah membunuh ribuan orang. Hingga akhirnya ia memilih keluar dari marinir, dan sekarang Levi menjalani hari-harinya yang sepi dengan menulis puisi, agar traumanya tidak kambuh lagi. Ataupun kalau bekerja, ia hanya akan menerima pekerjaan yang tidak melibatkan pembunuhan. Siang ini Levi dipanggil ke camp militer sebagai sniper panggilan untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Bartolomeo, atau kita sebut saja si Susi. Dilihat dari bagaimana para marinir menghormati Susi, Levi menduga bahwa wanita tersebut adalah petinggi militer yang akan memberi tugas penting kepadanya. Dan benar saja, setelah memastikan bahwa Levi sekarang tidak terikat oleh siapapun dan apapun, Susi segera mengirim Levi ke medan laga. Singkat cerita, Levi sudah berada di pesawat tempur di mana ia dibius selama dalam perjalanan demi menjaga kerahasiaan misi. Kemudian ia dibangunkan oleh seorang tentara yang menyuruhnya untuk melepas semua identitasnya. Bahkan, Levi juga tidak diperbolehkan memakai jam tangan pribadinya. Setelah itu, Levi pun diberi pengarahan dan diturunkan ke lokasi tersebut. Akhirnya setelah melewati tebing dan melintasi hutan lebat, Levi bertemu dengan seorang tentara bernama JD. JD pun menyambut kedatangan Levi dan menjelaskan misi militer yang telah dijalaninya selama setahun terakhir. Pada intinya, tugas tersebut mengharuskan Levi menjaga rahasia di balik jurang berkabut di bawah tempat tersebut. Konon katanya, ada sesuatu yang berbahaya di bawah sana. Bahkan ada juga yang bilang, jurang tersebut adalah tempat persembunyian. Ya ngeri. Dalam tugasnya ini, Levi harus mengecek ranjau, alat penembak otomatis, dan alat yang disebut dengan selubung. Selubung ini digunakan untuk melindungi jurang dan area di sekitarnya dari satelit Google Earth, agar tidak ada orang yang mengetahui lokasi rahasia tersebut. Dan selain itu, Levi juga diwajibkan memberi laporan bulanan kepada pusat komando melalui sambungan di radio. Contact with the other side is strictly forbidden, which is I did see movement over that side earlier this morning. Theoretically, the job's simple. Levi sempat berpikir jika ia harus melindungi jurang tersebut dari gangguan orang luar, tapi ternyata justru sebaliknya. Menurut JD, Levi harus membuat apapun yang ada di jurang itu supaya tidak keluar ke bibir jurang. Dan yang tidak kalah penting, JD dilarang melakukan komunikasi dengan menara milik Rusia yang ada di seberang. Meskipun sebenarnya pihak Amerika dan Rusia sudah bekerja sama untuk menjaga jurang tersebut. What the hell is that? That is what we call the Hollow Men. All I know is that someone who had our job called them that a long time ago and the name stuck. Dan setelah JD memberikan penjelasan panjang lebar, JD pun mengakhiri masa kerjanya dan siap untuk pulang. Namun saat akan menaiki helikopter, JD tiba-tiba ditembak mati oleh tim penjemput. Rupanya dia memang sengaja dibunuh agar tidak membocorkan rahasia tentang jurang tersebut.
Esok paginya, Levi mengawali pekerjaannya dengan patroli, yaitu mengecek keadaan ranjau, sekaligus mengecek alat selubung. Setelah itu, Levi memberi laporan berkala ke pihak kantor pusat. Lalu pada suatu hari, Levi mendengar suara gergaji mesin yang membuatnya langsung memantau ke menara Rusia di seberang. Dan betapa kagetnya Levi, karena yang berjaga di menara seberang adalah seorang wanita cantik jelita mantannya Mas Burhan. Dan ya, wanita tersebut adalah Drasa. Misi militer yang pernah ia ceritakan kepada ayahnya ternyata adalah misi menjaga menara, persis seperti yang dikerjakan Levi sekarang. Dan di bulan berikutnya, Drasa merayakan ulang tahunnya sendirian. Drasa yang merasa bosan pun akhirnya mengirim pesan kepada Levi melalui papan tulis dan mengajaknya berkenalan. Awalnya Levi tidak ingin menanggapi pesan dari Drasa, karena mereka seharusnya tidak boleh berkomunikasi. Namun setelah Drasa mengaku jika ia berulang tahun hari ini, Levi pun mengenalkan namanya. Dia juga menerima tantangan dari Drasa yang ingin menguji kemampuan menembaknya. Lambat laun mereka berdua mulai akrab dan tidak merasa kesepian lagi. Tapi tidak lama setelah itu, Drasa melihat ada pergerakan mencurigakan yang berasal dari dasar jurang di bawah menara Levi. Sontak, Drasa dan Levi pun langsung waspada hingga akhirnya sialnya, pergerakan itu rupanya tidak hanya berasal dari bawah menara Levi. Sekarang, di bawah menara Drasa juga terlihat pergerakan aneh yang membuat Drasa langsung menembak dengan brutal. Namun sialnya, Drasa justru terkena dampak dari ledakan granat yang membuatnya langsung terpental. Levi yang melihat itu pun segera menyelamatkan Drasa. Untungnya Levi dan Drasa berhasil mengatasi serangan dari makhluk-makhluk aneh tersebut. Yang sepertinya makhluk-makhluk itu memang Yajuj Majuj. Atau dengan kata lain, Levi dan Drasa berhasil memperlambat datangnya hari kiamat. Karena kata Pak Ustadz, kalau sampai Yajuj Majuj bangkit, maka kiamat akan datang. Keesokan paginya, Levi memperbaiki kerusakan pagar pelindung di menaranya, serta mengganti alat peledak yang rusak. Dan pada saat itulah, Levi melihat drone yang terbang ke arahnya, namun langsung pergi setelah terbaca oleh sensor tembakan otomatis. Levi pun menyimpulkan kalau itu adalah drone milik kantor pusat. Di bulan-bulan berikutnya, tepatnya bulan Desember, komunikasi Levi dan Drasa menjadi lebih intens. Mereka sering berkirim pesan dari kejauhan, bahkan merayakan Natal bersama-sama. Hingga akhirnya Levi menyadari bahwa ia jatuh cinta padanya. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Dari matamu. Hari-hari pun berlalu dengan cepat dan sekarang adalah bulan Februari. Seperti biasa, Levi melakukan patroli hutan dengan mengecek ranjau darat. Namun tak seperti biasanya, Levi tidak melihat Drasa sama sekali. Rupanya Drasa sedang menangisi ayahnya karena hari itu adalah tanggal 14 Februari, di mana ayahnya telah mengakhiri hidupnya. Dia menangis karena sang ayah adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak tega melihatnya menderita. Di titik ini Drasa merasa hidup sangatlah tidak adil. Dia bertanya-tanya kenapa ayahnya harus pergi ke atas lebih dulu. Padahal selama ini yang selalu dekat dengan bahaya adalah dirinya. Meski sedang berkabung, Drasa tidak memberitahu Levi dan mengatakan bahwa dia hanya sedang bad mood hari itu. Tanpa disangka jawaban Drasa itu justru membuat Levi tidak bisa tidur. Ia sontak memikirkan beberapa hal dan langsung membongkar stok persenjataannya. Karena rupanya Levi berencana menyeberangi jurang tersebut untuk menemui ayang Drasa. Eits, udah ayang-ayangan aja ini Abang Levi. Besok paginya, Levi pun menembakkan tali ke seberang jurang. Karena rupanya ia membuat tali luncur untuk bertemu dan bertatapan langsung dengan Drasa. Dan Drasa yang menyadari hal itu pun langsung antusias meski tak menduga kalau Levi akan melakukannya. Setelah itu Levi mengirim pesan kepada Drasa dan mengajaknya dinner malam ini juga, karena hari itu adalah hari Valentine. Drasa yang merasa senang pun langsung setuju dan menyiapkan martabak daging kelinci untuk menyambut Levi. Sementara itu, Levi juga mempersiapkan diri, termasuk memetik bunga yang ada di kebunnya untuk diberikan kepada Drasa. Dan saat semuanya sudah siap, Levi pun meluncur dari menaranya. Sialnya baru sampai di tengah perjalanan, Levi terhenti tepat di tengah tali karena talinya kendor. Ia pun mau tak mau harus menggunakan tangannya untuk maju, hingga akhirnya berhasil tiba di hadapan Drasa.
Dan pada saat itulah Levi benar-benar terpukau karena Drasa jauh lebih cantik ketika ia melihatnya dari dekat. I brought you flowers. You're staring. There's a lot more green in your eyes than I was expecting. Kemudian selain menyiapkan makanan, Drasa juga menyiapkan jas yang bersih dari penjaga menara sebelumnya untuk acara makan malam romantis itu. Dan meskipun makan malam ini sangat sederhana, Levi dan Drasa merasa begitu senang. Terutama Drasa, yang merasa diperlakukan dengan spesial oleh Levi. Dia merasa bahwa Levi adalah pria sejati. Selain itu, Drasa juga sangat terhibur hari itu setelah dia menangisi kematian ayahnya. Di sini mereka banyak berbincang soal kehidupan pribadi, contohnya seperti Levi yang hobi menulis puisi, hingga membicarakan misi yang mereka lakukan. Sebenarnya mereka penasaran dengan kondisi di dasar jurang, namun mereka dilarang untuk bertanya dan dilarang untuk turun ke sana. My father was KGB. When I was a child, he would say to me, "It's better if you don't know." And say, "Why, Daddy?" What did he say? Too much truth puts sadness in your heart and madness in your mind. Malamnya Drasa dan Levi menghabiskan waktu bersama layaknya sepasang kekasih. Drasa yang berjiwa seni tinggi mengajak Levi untuk berdansa. Awalnya Levi sempat menolak karena dia tidak terbiasa untuk menari. Tapi karena Drasa memaksanya, mereka berdua pun akhirnya menari bersama. Yang ternyata Levi jago berdansa lebih dari yang Drasa kira. Keesokan paginya dengan berat hati Levi harus kembali ke menaranya. Meski begitu, Levi sangat senang bisa menghabiskan waktunya bersama Drasa dan berharap bisa bertemu lagi minggu depan. Setelah berpamitan, Levi pun meluncur dan melintasi bibir jurang. Namun tiba-tiba, tanpa pikir panjang, Drasa langsung meluncur karena ingin menyelamatkan Levi. Di dasar jurang itu, ternyata terdapat sungai yang mengalir deras. Dan untung saja, Drasa berhasil menyelamatkan diri setelah terbawa oleh arus sungai. Sementara itu, Levi terjatuh di antara ranting-ranting pohon yang sudah kering, seperti terkena penyakit. Lalu tiba-tiba, Levi terbangun karena dikejutkan oleh monster serangga yang sangat mengerikan. Seolah kesialannya belum selesai, Levi kini terjatuh ke dalam perangkap, di mana ia tak bisa pergi. Sementara monster itu masih ingin melahap Levi. Dan di detik-detik yang menegangkan itulah, akhirnya Drasa datang dan menyelamatkan Levi. Kedatangan Drasa membuat Levi terkejut. Ia tak menyangka kalau Drasa akan terjun ke jurang untuk menyelamatkannya. Mereka kemudian berniat keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi, Drasa dan Levi tidak menyangka kalau mereka diserang oleh pasukan Yajuj-Majuj yang berkuda. Sekilas, makhluk tersebut seperti pasukan manusia biasa. Namun kalau dilihat dari bentuknya, mereka semua seperti monster yang ingin melahap manusia. Untungnya Drasa dan Levi bisa menghabisi seluruh pasukan tersebut. Dan ketika mengeceknya, Levi menyadari jika mereka adalah pasukan tentara di tahun 1940-an yang terjebak dan tak bisa keluar lagi dari jurang tersebut. Jadi apakah benar mereka itu Yajuj-Majuj? Udahlah. Drasa kemudian ingin menyiapkan tali agar mereka bisa keluar dari jurang. Sialnya, tali itu sudah terjatuh di dasar sungai, yang itu berarti mereka berdua terjebak di sana. They should be long dead, Levi. We should keep moving. Akhirnya Drasa dan Levi pun menelusuri area jurang yang ternyata mirip seperti kota mati. Mereka bahkan menemukan gereja usang dan beberapa pasukan tentara yang sudah tewas, hanya tersisa tulang belulang. Dan ketika mereka masih mengamati seisi gereja, tiba-tiba lagi-lagi Drasa dan Levi diserang oleh makhluk-makhluk aneh yang sekarang tidak hanya berbentuk manusia, tapi juga serangga yang mengerikan. Drasa pun tak ingin membuang-buang peluru karena ia kewalahan, sehingga ia memutuskan untuk meledakkan seisi gereja. Drasa dan Levi kemudian menemukan bangunan tua yang tertutup rapat. Mereka lantas memasuki bangunan tersebut yang ternyata merupakan sebuah laboratorium. Di sana Levi menemukan kaset pita yang berisi video tentang apa yang terjadi di jurang tersebut. Pada intinya, di saat masa perang dingin antara Amerika dan Rusia, pihak Amerika diam-diam mengembangkan rudal biokimia untuk menghabisi musuhnya. Namun karena lokasi tersebut terkena gempa, penelitian ini berubah jadi mengerikan karena akhirnya meracuni semua orang. Dan menurut penelitian yang ada di video tersebut, ramuan kimia itu bisa mengubah DNA manusia yang telah terkontaminasi. Rupanya makhluk-makhluk ini bukanlah Yajuj-Majuj, melainkan korban limbah kimia. Dan karena mereka tidak bisa membendung pencemaran kimia berbahaya itu, pihak Amerika dan Rusia pun menutup tempat tersebut dan menjadikannya sebagai rahasia selama bertahun-tahun. Karena jika ketahuan, maka kedua negara ini akan dicap sebagai penjahat kemanusiaan. Mutations will begin to appear within 5 days. May God have mercy on our souls.
Tapi anehnya di tempat itu juga, Levi menemukan sebuah komputer yang berasal di tahun 2000-an. Yang itu berarti masih ada manusia yang berani memasuki tempat itu. Padahal masa Perang Dunia Kedua sudah lama berakhir. Dan akhirnya setelah Levi menyalakan komputernya, akhirnya terkuak bahwa komputer itu adalah operator drone milik perusahaan DeepSeek, Dark Lake. They're military. yaitu perusahaan besar yang menangani bidang riset genetik. Selain itu, perusahaan ini juga bekerja sama dengan militer untuk mengutus Levi ke tempat tersebut. Dan ternyata perusahaan tersebut ingin memanfaatkan monster-monster di sana untuk menciptakan manusia super. Padahal sejak awal, jika kondisi jurang tersebut semakin berbahaya, para peneliti sudah menyiapkan proyek bernama Stray Dog yang digunakan untuk meledakkan jurang dalam radius 4,2 km. Akhirnya setelah mengetahui rahasia di dasar jurang tersebut, Drasa dan Levi pun keluar dari laboratorium. Namun Drasa menyadari kalau tas yang berisi senjata miliknya tiba-tiba hilang. Levi pun menyimpulkan bahwa para tentara yang kini berubah menjadi monster mengerikan itu masih bisa berpikir secara taktis seperti manusia pada umumnya. Hal itu pun membuat mereka harus ekstra hati-hati, meski tetap saja para monster bisa menyerang sewaktu-waktu. Dan tanpa diduga-duga, Drasa tiba-tiba dibawa lari oleh tentara berkuda. Sialnya, Drasa tak bisa melepaskan diri. Levi pun tidak tinggal diam. Drasa ternyata dibawa ke dasar jurang di mana ia akan dihabisi oleh makhluk mengerikan itu. Untungnya Drasa yang tadinya pingsan kembali terbangun dan langsung membrutal saat itu juga. Sayangnya makhluk itu terlalu kuat. Ia juga masih bisa berpikir layaknya tentara sungguhan. Tapi untungnya Levi datang tepat waktu. Drasa dan Levi kembali menyusuri tempat itu untuk mencari jalan keluar. Tak disangka, mereka justru menemukan proyek Stray Dog yang terlihat mangkrak seperti IKN. Di sekitar proyek itu, Drasa dan Levi menemukan gerombolan makhluk yang lebih aneh lagi. Yang sialnya, mereka langsung menyerang saat disentuh oleh manusia. Beruntung tak butuh waktu lama, Drasa segera meledakkan tempat tersebut. Lalu kemudian, ia menemukan garasi lama yang berisi belasan mobil jeep. Jeep tersebut ternyata menyimpan tali yang bisa mengeluarkan mereka dari jurang laknat itu. Maka, tanpa berlama-lama lagi, Levi dan Drasa pun segera menaiki salah satu jeep tersebut. There, that's it. Dan pada akhirnya Levi dan Drasa berhasil keluar dari jurang itu hidup-hidup. Mereka berdua tak menyangka kalau mereka harus menjaga rahasia kotor dari pihak Amerika yang sangat licik. Levi sekarang menyadari salah satu alasannya ditugaskan di tempat tersebut adalah karena ia tak punya siapa-siapa lagi, sehingga pemerintah tidak perlu bertanggung jawab atas kematiannya. Namun setelah bertemu dengan Drasa, Levi sekarang menjadi punya tujuan hidup. Untuk itu, Drasa mengajak Levi supaya melarikan diri dan memulai hidup baru di Perancis. Semua itu memang terlihat mudah, tapi Levi masih punya beban moral tersendiri karena ia tak mungkin meninggalkan tempat itu begitu saja, sehingga ia perlu memikirkan rencana lain, yaitu menghancurkan tempat itu. Namun yang terpenting, sekarang Levi tahu bahwa ia benar-benar jatuh cinta kepada Drasa. Bahkan jika kiamat terjadi esok hari, dia tetap bahagia karena bisa mencintai wanita seperti Drasa. I wasn't gonna say goodbye. Okay. I love you. Malamnya Levi sudah tiba dengan selamat di menaranya. Seperti biasa, ia standby dengan radionya karena harus memberi laporan bulanan. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya Susi menghubungi Levi secara langsung melalui radio tersebut. Our research drone computer system was activated. Rupanya Susi mendeteksi komputernya yang dipasang di dasar jurang telah diaktifkan oleh seseorang. Levi tentu saja langsung berbohong dan mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Susi kemudian mengancam akan menghabisi Drasa jika Levi tidak mengatakan yang sebenarnya. Menurut Susi, jika bukan Levi yang melakukannya, berarti Drasa pelakunya, karena hanya mereka berdua yang berada di sana.
Tanpa Levi tahu, Susi sebenarnya sudah menemukan fakta bahwa Levi dan Drasa bekerja sama di dasar jurang dan mengetahui rahasia besar dari pemerintah Amerika, Rusia, dan perusahaan DeepSeek. Oleh karena itu, sebelum Levi berbuat ulah, Susi pun langsung turun tangan untuk menghabisi Levi. Gather your team, we'll leave in the morning. He's my mistake. I'll kill him myself if I have to. Keesokan harinya seperti biasa, Levi dan Drasa melakukan patroli di hutan. Namun, kini mereka melakukannya bersama-sama. Dan sebelum memulai, Drasa menulis sebuah pesan cinta untuk Levi. Tulisan Drasa itu sontak membuat Levi bahagia bukan main. Sialnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena Levi melihat helikopter milik perusahaan DeepSeek mulai mendekat ke arah jurang. Melihat itu, Levi dan Drasa pun segera melakukan rencana mereka. Susi yang tiba di menara Levi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria tersebut. Namun saat mereka menggeledah tempat itu, Susi tidak menemukan siapapun. Otomatis, hal tersebut membuatnya sangat marah. Kemudian, ia menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan drone bersenjata dan menghabisi Levi sekaligus Drasa. Dengan cepat, drone itu berhasil menemukan posisi Levi yang berada di tengah hutan. Levi seketika lari setengah mati untuk menghindari drone tersebut, hingga ia memutuskan untuk menembaknya dan melumpuhkannya. Begitu juga dengan Drasa, yang akhirnya ditemukan oleh drone. Tanpa memberi aba-aba, drone tersebut menyerang Drasa. Namun berhubung Drasa adalah penembak jitu, ia mampu melumpuhkan drone itu dengan mudah. Tak lama setelah itu, ketika Drasa dan Levi sudah berada di lokasi yang aman, mereka pun menjalankan misinya, yaitu menembak alat selubung agar bisa mengekspos rahasia jurang itu kepada publik. Dan jika hal itu terjadi, maka proyek Stray Dog otomatis akan aktif dan melululantahkan seisi jurang. Susi yang masih berada di menara pun langsung panik setelah menyadari kalau Stray Dog aktif. Susi segera memerintahkan anak buahnya agar melarikan diri dari tempat tersebut. Ia harus segera lari sejauh-jauhnya karena Stray Dog akan melahap apapun dalam jarak letusannya sejauh 4,2 km. Namun rupanya helikopter Susi tidak cukup cepat untuk menghindar. Dan Susi CS pun metong. Sementara itu Levi masih berusaha melarikan diri. Yang sialnya, kakinya terluka parah sehingga tak bisa berlari dengan cepat. Di sisi lain, Drasa melanjutkan perjalanannya tanpa Drasa tahu kalau Levi terjatuh di sungai yang sangat deras. Drasa kemudian mengasingkan diri dan melakukan karantina mandiri untuk menurunkan resiko terkontaminasi biokimia. Di sini Drasa berharap Levi akan menyusulnya. Ia pun berusaha menunggu dengan sabar. Lalu secara tidak sengaja, ia menemukan surat dari Levi yang diselipkan di saku jaketnya. Akan tetapi, ia tak sanggup untuk membacanya. Namun hingga hari itu berakhir, Levi tidak pernah datang. Dan dengan sangat terpaksa, Drasa akhirnya membuka surat dari Levi yang ternyata berisi sebuah puisi. Detik itu, Drasa berpikir jika Levi mungkin memang sudah meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, Drasa sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Prancis. Tanpa diduga, ada seorang tamu yang datang dan ingin menemui Drasa. Dan tidak disangka-sangka, ternyata tamu tersebut adalah Levi. Drasa pun terkejut sekaligus merasa senang karena Levi selamat dan baik-baik saja. Levi pun meminta maaf karena ia datang terlambat. Rupanya kemarin Levi terluka parah sehingga baru bisa menemui Drasa sekarang. Namun yang lebih penting, sekarang Levi bisa kembali bertemu dengan Drasa. Dan mereka tak punya halangan lagi untuk menyatukan cinta mereka. Dan film pun tamat.